Kita mulai dari verb. Apa itu verb? What is verb? Dalam kamus Oxford, verb dikatakan sebagai it is used to show an action or state of being. Bla bla bla. Verb itu singkatnya gini. Verb itu dia kata yang menunjukkan action, aksi, atau tindakan. Nah, misalnya kalian melakukan sesuatu yang ada pergerakannya, itu sudah bisa dikategorikan ke dalam verb atau kata kerja. Atau misalnya state. State itu adalah kondisi. Contoh verb yang kondisi seperti apa? Misalnya kayak think, berpikir. Kita berpikir atau kita lihat orang berpikir itu kan nggak ada pergerakannya kan. Kadang diem aja gitu kan. Cuman dia dimasukkan ke dalam verb. Kenapa? Karena dia menunjukkan suatu kondisi. Atau bisa juga misalnya like atau love, suka, cinta. Ya, kalau kita suka terhadap sesuatu, atau kita lihat orang lain suka terhadap sesuatu, kan nggak kelihatan, nggak ada pergerakannya gimana-gimana gitu, nggak. Tapi dia dimasukkan ke dalam verb, kenapa? Karena termasuk state atau suatu keadaan. Seperti itu. Nah, 1-15 itu berisikan tentang verb-verb yang namanya finite dan infinite. Jadi sebenarnya jenis verb itu banyak, guys. Ada verb berdasarkan bentuknya. Yang verb 1, verb 2, verb 3, verb ing itu termasuk berdasarkan bentuk. Ada berdasarkan objeknya. Ada juga yang ini berdasarkan fungsinya. Ini yang penting di TOEFL, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya yang berlalu-lalang di TOEFL cuma ada 2. Finite sama infinite. Atau biasanya orang kita nyebutnya finite, infinite. Finite itu verb apa sih? Verb asli. Verb asli kita singgung di sebelumnya. Verb asli itu tadi selain verb ing, verb 3 sama tuh ketemu verb 1. Tapi penjabarannya, verb asli itu dia bentuknya verb, fungsinya juga sebagai, sekali lagi, verb asli atau verb finite itu adalah verb yang secara bentuknya juga verb, secara fungsinya juga dia verb. Jadi misal ada susunan kalimat yang polanya subjek, verb, verb setelah subjek ini akan diisi oleh verb golongan verb finite atau verb asli. Itu. Nah, anggotanya apa aja? Anggotanya yang pertama ada verb 1. Terus ada verb SIS yang ada tambahan SS itu di belakang. Terus ada lagi verb 2. Ada be ketemu verb ing sama be ketemu verb 3. Ada yang masih ingat anggotanya be itu tadi apa aja? It, am, is, are, was, were, been, being. Oke. Is, am, are, sama was, were, be, been, be. Good. Nah, kalau kalian ketemu be nih, terutama yang is, am, are, was, were, itu berarti dia tergolong verb finite atau verb asli. Apalagi kalau misalnya setelahnya ada verb ing sama verb 3, udah dipastikan itu adalah asli. Terus selanjutnya ada anggotanya have ketemu verb 3. Anggotanya have itu ada apa aja? Yang pertama ada have itu sendiri. Terus ada
has, Has. sama has. 3. Kalau ada have, has, had aja atau have, has, had ketemu verb 3, oh berarti dia asli. Terus yang terakhir ada modal ketemu verb 1. Modal itu apa? Ada yang sudah tahu modal itu apa? Belum. Modal itu kayak will, kayak shall, seperti would, should, must, may. Banyak banget. Ada used to, terus ada might, dan lain-lain. Ini yang sering keluar ada will, shall, would, should, must, may, might, dan lain-lain. Ini harus ketemu dengan verb 1. Harus bertemu dengan verb 1. Ini biasanya sering salah di sini, teman-teman. Ada modal, tapi setelahnya ketemu misalnya verb 2. Itu jelas salah. Ada modal, ketemu verb ing, jelas salah. Atau yang biasanya umum di pasaran, ada kata I must to do. Itu nggak boleh. Harusnya cukup pakai kata I must do. Karena modal langsung ketemu dengan verb 1. Seperti itu. Ingat ya, cukup ingat-ingat aja anggotanya. Oh, anggotanya dari verb asli itu ada verb 1, ada verb S, ada verb 2, ada be ketemu verb ing, be ketemu verb 3, ada have ketemu verb 3, dan ada modal ketemu dengan verb 1. Ingat 7 anggotanya. Kalau kalian ingat-ingat 7 anggota ini, kalian yang misalnya kurang di tenses pun sudah cukup bisa mengcover 1-15. Jadi misal saya nggak hafal tenses, tapi pengen TOEFL gimana dong? Ya udah cukup hafalin 7 ini. 1 verb S, verb 2, be verb ing, be verb 3, have ketemu verb 3, dan modal ketemu verb 1. Oh. Yang kedua, selanjutnya ada verb palsu. Infinite. Verb palsu itu bentuknya doang yang verb. Bentuknya doang yang verb, tapi fungsinya bukan verb. Jadi secara bentuk dia verb ing, verb 3 itu kan kalau dilihat, wah ini verb nih, ada edd-nya. Oh ini verb nih, ada ing-ingnya. Cuman ternyata setelah dilihat posisinya, oh ternyata dia bukan verb secara posisi. Contohnya bagaimana? Contohnya kayak gini. Bahasa Inggrisnya bangunan apa, teman-teman? Building. Building. Ada ing-ingnya kan? Ing itu identik sama verb. Tapi kalau kita lihat artinya, building itu tadi artinya apa, teman-teman? Bangunan. Bangunan. Namanya bangunan itu kata apa? Benda. Benda. Kata benda, benar sekali. Ini bentuknya doang yang verb, tapi secara fungsi ini adalah noun atau kata benda. Jadi, building bisa kita simpulkan dia termasuk verb palsu. Biar lebih luas, saya tambah 1 slide lagi. Oke. Anggotanya dulu ya. Anggotanya ada yang pertama verb 3 sendirian. Kalau sebelum verb 3 ada have, dia udah jadi asli. Kalau sebelum verb 3 ada be, dia udah jadi asli. Tapi kalau verb 3-nya sendirian, tanpa be, tanpa have, dia palsu.
Sama kayak verb ing. Ing kalau misalnya sebelumnya ada be, dia jadi asli. Tapi kalau misalnya verb ing sendirian tanpa be, dia palsu. Tuh. Terus ada tuh ketemu verb 1 alias to infinitive namanya. Terus ada verb 1 yang jatuh setelah kata help atau objek. Contohnya bagaimana? Kita lihat next. Ingat intinya ya. Verb finite itu ada 7. Verb 1, verb S, verb 2, be, verb ing, be, verb 3, have ketemu verb 3, dan modal ketemu verb 1. Tapi kalau infinite, dia anggotanya cuma ada 4. Verb 3 sendirian, verb ing sendirian, ketemu verb 1, dan verb 1 yang jatuh setelah help atau objek. Contohnya bagaimana? Contohnya lagi. Painting, berakhiran ing. Berakhiran ing itu identik sama apa, teman-teman? Infinitif. Sama verb. Cuman kalau kita lihat artinya, painting. Artinya apa? Lukisan. Kalau lukisan itu, kelas katanya apa? Benda. Noun. Noun. Secara bentuk dia verb, secara fungsi dia noun. Berarti ini verb asli apa verb palsu? Infinite. Palsu. Palsu. Infinite. Alias verb palsu. Contohnya lagi, patah hati. Broken heart. Broken itu verb berapa sih? Verb 3. Broken itu adalah verb 3. Heart, jantung. Nah. Noun. Iya. Well. Padahal yang jatuh sebelum noun tadi apa? Kita belajar di word order. Adjektif. Yang jatuh sebelum noun. Adjektif. 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 Benar sekali. Makanya broken-nya di sini dia Palsu. bentuknya aja verb. Udah meyakinkan ya bentuknya verb 3. Tapi kalau kita lihat lagi, wah ternyata secara posisi dia cocoknya jadi adjektif nih. Oh berarti dia palsu. Miss, contoh yang verb 1 jatuh setelah help atau objek itu bagaimana? Misalnya gitu. Pernah dengar judul lagu? Jangan. Yang biasanya jurus para ciwi-ciwi. Don't make me cry. Don't make me cry. Jangan bikin saya nangis. Ada don't make itu kelas katanya apa teman-teman? Verb. Ada me-nya di sini jadi Objek. Noun. cry, menangis itu ada tindakannya. Dia juga berupa kondisi, berarti dia juga kelas katanya Verb. verb berapa cry itu? Verb 1. Verb 1.
Try itu verb 1. Cuman karena posisinya dia jatuh setelah objek, berarti dia asli apa palsu statusnya? Palsu. Bisa jadi palsu. Gini teman-teman, pada dasarnya, pada zaman dahulu, verb itu sudah berjanji untuk setia terhadap subjek. Verb itu sudah berjanji setia sama subjek. Jadi kalau ada verb yang dia apa ya namanya berkhianat ke objek, dia dianggap palsu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nangis? Don't make me cry. Siapa yang nangis? Me. Misalnya saya tambah kata you di sini. You don't make me cry. Siapa yang nangis? You atau me? Me. Me. Nah, berarti kan dia berkhianat ke objek. Makanya dia palsu. Sekali lagi, pada zaman dahulu, sebelum adanya kerajaan Majapahit, jauh banget, verb itu berjanji setia dengan subjek. Jadi kalau ada verb yang membelot ke objek, berarti dia palsu. Berarti yang asli yang mana? Yang make. Yang asli adalah Don't make. don't make. Ya. Begitu. Kita coba lagi. Cicing ada 6. Living together in USA is common. Made in China. You must fulfill the requirements. Wah, don't make me cry lagi. Let her go. I have been studying English since 3 years old. Yang pertama, ada berapa kata yang berkelas kata verb? Yang bentuknya verb. 1. Mana tuh? Is common. Yang common. Isnya. Common adjective. Ada 2. Ada living. Kita identifikasi living itu secara bentuk verb apa? Verb ing. Oke, good. Verb ing sendirian tanpa be itu asli apa palsu? Palsu. Iya, palsu. Terus, yang is. Is itu tadi anggotanya apa? Be. Oke. Tadi kalau ada be, berarti asli apa palsu, teman-teman? Asli. Asli. Yang kedua, made in China. Made in China artinya membuat apa dibuat? Dibuat di Cina. Membuat apa dibuat? Dibuat. Dibuat. Kalau di itu berarti aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Kalau pasif itu identik sama verb di Ya. verb 3 tanpa be, tanpa have, berarti asli apa palsu? Palsu. Palsu. Asli. Oh, palsu. Ayo, palsu apa asli? Palsu. Palsu. Oke. Yang ketiga, you must fulfill the requirements. Manakah verbnya?
fulfill. Ya, maaf. Apakah you itu verb? Subject. Subjek. Apakah must itu verb? Modal. 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 Good. Apakah fulfill itu verb? Iya. Dia verb. Tadi kalau modal harus ketemu dengan verb berapa? Verb 1. Modal ketemu verb 1. Asli apa palsu? Asli. 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 Good. Ya. Don't make me cry tadi udah ya. Don't make-nya yang asli. Cry-nya yang palsu. Karena dia menjelaskan objek. Dia berkhianat. Harusnya mak ya fokus aja di subjek. Let her go. Ini kasusnya sama. Ini judul lagu nih. Let her go. Let. Itu kelas Yang katanya apa? asli. Verb. Good. Berarti her-nya di situ sebagai apa? Objek. 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 Go. Go itu verb berapa? Verb 1. 1. Itu verb 1. let her go. Go itu adalah verb 1. Mana yang asli, mana yang palsu? Ini sama-sama verb 1 nih. Yang asli yang Yang mana? let asli, yang go palsu. Asli, yang go palsu. Kenapa bisa gitu? Kenapa go bisa palsu? Karena dia Dia letak mengkhianati setengah objek. objek. Karena dia berkhianat, dia setia sama objek. Dia jatuh setelah objek. Ingat, verb 1 yang jatuh setelah objek berarti palsu. Good. Terakhir, verbnya yang mana? Apakah I itu verb? Subjek. Subjek. Objek. Apakah have itu verb? Modal. Apa? Have. Iya. Apakah been itu verb? Enggak. Be. Anggota be juga verb ya. Apakah studying itu verb? Ya. Verb be. The have ketemu verb 3, asli apa palsu? Asli. Asli. Ada be ketemu verb ing, asli apa palsu? Asli. Asli. Sekali lagi. Oke, ingat-ingat ya, anggotanya ini. Yang mengerjakan TOEFL, kalian nggak perlu tahu tenses semuanya. Ini aja hafalin ini. Ada verb 1, ada verb S, verb 2. Be ketemu verb ing. Be ketemu verb 3. Have ketemu verb 3 sama modal ketemu dengan verb 1. Yang palsu bagaimana? Yang palsu ada verb 3 tanpa be, tanpa have. Ada verb ing tanpa be. Ada to infinitive alias to ketemu verb 1 dan ada verb 1 yang jatuh setelah help atau objek. Oke. So, di foto dulu, di screenshot Mau atau tanya. dicatat. Iya dong. Berarti kalau yang have been tadi itu yang verbnya itu cuma have been. Tadinya kan kalau di sini have plus verb 3 itu dia berarti verb asli kan, Yes? Berarti studying itu nggak termasuk verb aslinya gitu. Dia termasuk verb asli juga, Miss. Kan ada bin kan anggotanya be. Terus ketemu studying, verb ing. Oh, berarti ada dua pola di dalam satu itu ya. Ada have ketemu verb 3, terus be ketemu verb ing. Gitu, Miss. Iya, ada dua bola. Yang have ada been dua studying tadi.
Ada dua pola. Tapi masih karena dia satu berdekatan ya, jadi dianggap satu rangkaian. Baik, terima kasih, Miss. Sama-sama, Spiral. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita pindah ke conjunction? Yang ini cukup simpel ini, teman-teman. Belum ya? Sisa. Selanjutnya, conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara, panjang banget. Intinya gini, conjunction itu kata kuncinya adalah kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia, namanya kata sambung itu menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Oke, kita gali lagi nih pelajaran zaman dulu SD SMP. Conjunction atau kata hubung atau kata sambung itu menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Misalnya dalam bahasa Indonesia kayak gini. Ketika saya pulang, ayah saya sudah tidur. Ketika saya pulang, ayah saya sudah tidur. Manakah kata sambungnya? Ketika. Misalnya lagi, setelah saya pulang, saya makan. Atau setelah saya pulang. Kata sambungnya mana? Setelah. Itu namanya kata sambung. Bahasa Inggris juga ada, cuma beda translatean aja, namanya dalam bahasa Inggris adalah conjunction. Sebenarnya sama aja. Nah, conjunction ini jenisnya juga banyak, teman-teman. Cuman yang sering keluar ini. Ada ini, ada ini. Oh, ada ini. Ini. Yang pertama, fun boys. Fun boys ini dia singkatan. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah F untuk for, yang artinya karena, N untuk dan, nor itu, dan bla bla bla, tidak, but itu artinya or artinya Atau yet artinya sama tapi so artinya sehingga atau jadi bla 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 bla. Tuh. Loh, Miss, for itu bukannya artinya untuk, bukannya tadi masuk preposisi. Iya. Jadi kalau mana nih? Saya tulis di sini aja. For bisa artinya untuk, bisa artinya selama, bisa juga berarti karena. Bisa untuk, bisa selama, bisa karena. Kapan kita memaknai for sebagai selama? Kalau misalnya dia diikuti keterangan waktu. Sekali lagi, for bisa artinya untuk, bisa artinya selama. Ketika dia diikuti keterangan waktu, bisa juga karena. Bedanya apa? Bedanya, for yang artinya untuk sama selama, ini namanya preposisi. For yang artinya untuk, yang artinya selama, itu preposisi. Tapi for yang artinya
Karena ini masuknya conjunction. Bedanya agak complicated ya. Udah kata. For artinya bisa untuk, bisa selama kalau di keterangan waktu itu masuk preposisi, bisa karena kalau dia kalau dia sebagai conjunction. Nah, peraturannya, kalau kalian menemukan fun boys ini sebagai conjunction, jangan biarkan mereka di awal kalimat. Jangan biarkan ada fun boys, terutama for yang artinya karena, di awal kalimat. Haram hukum. Iya. Haram dong. Salah. Jadi kalau kalian menemukan kata N di awal kalimat, wah, tidak bisa. Kalian ada blank di awal kalimat, terus ada opsi but, jangan pilih but. Karena itu haram, dilarang. Terus ada that. That tadi udah kita singgung. That di sini artinya bisa macam-macam, teman-teman. Ada artinya ya, bisa juga artinya bahwa. Kapan berarti yang, kapan berarti bahwa, tergantung konteksnya. Tuh, cocok-cocokan. Mana sih yang artinya yang, mana yang artinya bahwa. Terus ada 8W 1H. Atau kita dulu kenalnya 5W 1H. Sama aja sih, cuma beda istilah. 8W itu ada apa aja? Ada what yang artinya apa? Ada who yang artinya Siapa? Siapa? ada which yang artinya yang atau yang Yang mana? ada whom artinya si. Siapa? Ada whose artinya punyanya apa atau punyanya siapa. Ada why karena, ada when kapan atau ketika. Iya, benar sekali. Ada where yang artinya di mana. Lah, kayak kalimat pertanyaan ya. Oh, kurang satu nih, satu H hilang. Ada how. How artinya Bagaimana? Bisa. Oke. Terus misalnya seberapa itu juga bisa pakai how. Sebagaimana itu juga bisa pakai how. Nah, kayak kalimat pertanyaan ya. Iya, memang kalimat pertanyaan itu juga bisa dimasukkan, diubah jadi klausa. Jadi kata tanyanya berubah jadi conjunction. Jadi artinya pun masih nempel, masih what yang artinya apa, masih who yang artinya siapa, masih which yang artinya yang mana, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada conjunction dari adverbial clause. Adverbial clause itu apa? Penasaran? Ini tidak dibahas di kelas kita. Maksudnya di kelas saat ini. Tapi di kelas umum, ini dibahas lebih detail lagi. Ada after. After artinya apa, teman-teman? Setelah. Sesudah, setelah, bisa. Ada before. Before artinya apa? Belum. Menjelang juga bisa. Ada while. Ketika bisa. Sementara itu bisa. Atau sedangkan juga bisa. Mananya banyak ya? Iya.
Karena bahasa Inggris itu dinamis. Karena bahasa itu dinamis. Terus ada kata because. Artinya Karena. karena ada since. Sejak. Sejak bisa. Karena juga bisa. Ketika juga bisa. Wah, banyak sekali. Ada if. Jika. Kalau. Kalau. Atau apakah juga bisa. If yang artinya apakah ini punya teman namanya whether. Jadi kalian bisa ganti if yang artinya apakah menjadi whether. Astagfirullah. Baru ya. Sabar, Miss, sabar. Ada us. Ada us di sini artinya bisa ketika, bisa kan. Sebagai, kalau us sebagai, dia jatuhnya preposisi. Iya, benar. Wah, panjang ya. Ingat-ingat aja 4 golongan. Fun boys, that, 8W1H, sama yang adverbial clause-nya. Tuh. Ciri-ciri conjunction itu bagaimana sih? Kita bisa tahu, oh itu loh Miss sebagai conjunction. Oh itu S-nya sebagai preposition. Oh itu loh for-nya sebagai conjunction, for sebagai preposition. Ciri-cirinya bagaimana sih? Cara mengidentifikasi. Cara mengidentifikasinya adalah kalau dia conjunction, pastikan setelahnya berupa subjek. Verbnya harus verb asli. Kita bisa tahu, oh S-nya itu sebagai conjunction. Kapan? Ketika setelahnya ada subjek ketemu dengan verb. Verbnya harus verb asli. Oke. Nah, kalau misalnya setelahnya bukan subjek verb, bagaimana? Kalau setelahnya bukan subjek verb, oh berarti dia bisa jadi preposisi. Oh, berarti dia bisa jadi misalnya verb gitu. Bisa. Dia lihat-lihat posisinya. Well, silakan yang mau difoto di screenshot. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang conjunction? Sepertinya belum. Oke, sebelum kita ke roll, kita review lagi, brush up lagi. Kita bisa tahu itu conjunction dari mana, teman-teman? Kalau setelahnya subjek verb asli. Kalau setelahnya subjek verb asli. Verb asli itu tadi ada apa saja? Ada verb 1, verb 2, be plus verb 3, be plus verb ing, have plus verb 3, modal plus verb 3. Modal ketemu verb 3. Modal ketiga? Verb 1, maaf. Modal ketemu verb 1. Yang palsu tadi ada apa saja, teman-teman? To infinitive, verb ing, verb 3 sendirian. Verb ing sendirian. To infinitive. Ketemu verb 1 atau to infinitive. Dan terakhir? Verb 1 yang jatuh setelah kata objek. Verb 1 yang jatuh setelah objek atau kata. Ya, benar sekali. Conjunction sendiri ada 4 golongan. Yang pertama, golongan apa, teman-teman? One boy. One boys. Yang kedua ada? That. That. Yang ketiga ada?
8W 8W plus 1H. 1H. And then yang terakhir ada Adverb clause. ya. Nah, ini hanya perlu dibiasakan karena memang banyak banget. Biasanya kita tuh udah takut duluan lihat soalnya karena kita nggak tahu artinya apa. Orang itu lebih fokus ke arti vocab ini apa sih gitu. Jadi nggak fokus ke polanya. Padahal kalian nggak harus tahu semua artinya. Cukup fokus ke pola. Cukup kenali, oh itu loh yang namanya conjunction. Oh itu loh yang namanya verb. Aduh, bocor deh soalnya. Ya. Inilah peraturannya atau trik tipsnya. Bagaimana sih kita menjawab soal 1-15? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk menjawab soal 1-15, yang pertama adalah cari verb. Verbnya yang bagaimana? Verbnya yang verb asli. Kenapa? Karena verb palsu nggak penting. Udah, kalau dia udah berkhianat, dia selingkuh sama objek atau sama kata lain, udah lupakan. Fokus ke verb asli. Terus cari conjunction. Ingat, kita tahu dia conjunction kalau diikuti apa? Subject verb asli. Terus, langkah ketiga, pastikan jumlah verb dan conjunction sesuai. Sesuai itu bagaimana? Sesuai itu kalau misalnya ada satu verb dalam soal tersebut, pastikan tidak ada conjunction. Kalau misalnya ada 2 conjunction, pastikan ada 1 verb. Ada 3 verb, ada 3 verb berarti 2 conjunction. Intinya selisihnya 1. Selisih 1. Banyakan verbnya. Selisih 1 banyakan verb. Berarti kalau misalnya ada 6 verb, berapa conjunction, teman-teman? 5 conjunction. 5 conjunction, good. Tapi kalau misalnya ada 10 conjunction, ada berapa verb? 11 verb. 11. 11 apa 9? 11. 11. 11. Verb sama conjunction, banyakan mana, teman-teman? Verb. Ya. Selisihnya 1. Berapa banyak pun verbnya, berapa banyak pun conjunctionnya, pastikan selisihnya 1. Dan ingat, yang kita pertimbangkan adalah verb asli, bukan yang jika jumlah verb dan conjunction tidak sesuai, cari opsi yang ada dua-duanya, ada verb asli, ada conjunction, atau yang tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb asli, tidak ada conjunction. Sekali lagi, kalau misalnya di soal nih, ada 2 verb, tapi, ini kalau jumlahnya sudah sesuai, teman-teman. Tidak. Kalau jumlahnya sudah sesuai, pastikan cari jawaban yang ada dua-duanya atau yang tidak ada dua-duanya. Misalnya di soal udah ada 3 verb, udah ada 2 conjunction, berarti kan udah pas ya. Kalau udah pas kayak gitu gimana? Ya, sebenarnya cari opsi yang ada dua-duanya. Ada verb asli, ada conjunction, atau yang tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb asli, tidak ada conjunction. Terus kalau adanya verb palsu bagaimana? Ingat, verb palsu tidak kita hitung. Verb palsu tidak kita hitung. Yang kita hitung, yang kita pertimbangkan adalah verb palsu. Verb palsu nggak kita hitung.
Hey, maksudnya gimana sih nih sini? Maksudnya, jeng. Kenapa ada dua? Kita lihat contohnya. Blah 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 struck. Tuning fork produces an almost pure tone, retaining its pitch over a long period of time. Langkah pertama, cari apanya teman-teman tadi? Verb. Verb asli. Coba dong cari verb aslinya. Apakah struck? Verb 3 itu verb asli? Apakah struck verb 3 itu verb asli, teman-teman? Enggak, belum. Tidak. Verb Ya. 3. Apakah tuning verb ing ini verb asli? Tidak. Verb ing. Apakah produces verb s itu verb asli? Iya. Iya. Apakah retaining verb ing ini verb asli? Tidak. 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 Wait, saya silakin dulu. Berarti verb aslinya ada berapa? 1. Please. Verbnya ada 1. Langkah kedua apa teman-teman? Cari Conjunction. conjunction-nya. Conjunction-nya ada nggak? Ada that nggak? Enggak. Ada 8W1H nggak di soal? Enggak ada. Ada. Ada before, after, because, while nggak? Enggak. Tidak ada. Ini dia no. Satu verb no conjunction, sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Kalau sudah sesuai, cari jawabannya bagaimana? Yang ada conjunction verb atau tidak ada dua-duanya. Yang ada dua-duanya, ada verb asli, ada conjunction, atau yang tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb, tidak ada conjunction. Kita lihat, apakah when itu conjunction, teman-teman? Iya. Iya. Ya. Apakah is itu verb, teman-teman? Iya. Ya, anggota be itu verb ya. Ya, ini ada dua-duanya. Bisa jadi. Yang B, apakah one ada itu conjunction? Tidak. Iya. Bukan. Apakah Bukan. is itu verb? Iya. 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 Padahal tadi kalau jumlahnya sesuai, cari ada dua-duanya atau yang tidak ada Dua-duanya. dua-duanya. Berarti kalau cuma ada salah satunya, benar apa salah? Salah. Yang C, apakah when itu conjunction? Iya. Iya. Apakah it itu verb? Enggak. Bukan. Subjek. Subjek. Apakah is itu verb? Iya. Iya. Ada dua-duanya, berarti benar apa salah? Benar. Benar. Yang D, langsung jebret tembak. Ini Salah. benar apa salah? Salah. Nah, Kenapa? karena tidak ada when. Tidak ada. Enggak ada dua-duanya. Karena tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb, tidak ada ada verb, tapi tidak ada conjunction. Sekarang pertarungan antara A sama C. C. Apa C? When it is. Kita ingat-ingat, setelah conjunction tadi apa teman-teman? Verb subjek apa subjek? Subjek plus verb asli. Verb dulu apa subjek dulu? Subjek. Subjek dulu. Subjek dulu, bagus. Berarti A apa C? C. Mantap jiwa. Ya. C, Y.
Nomor 2, kita lihat verbnya dulu. Apakah edible? Edible itu verb? Enggak. Apakah mushroom itu verb? Jamur. Enggak, noun. Enggak. Noun. Benar. Question like. Ini juga bukan, karena ada pasti ini Confirm. adjective sama noun. Ini masih ke bawah loh ya ilmu yang tadi. Ini nggak ada verbnya karena ini ada the, di awal ada the, pasti ini adalah adjective sama noun. Noun. Yang kedua, a question like moist cap, ini juga nggak ada verbnya karena kalau ada pasti urut-urutannya adjective. Terus selanjutnya ada that. Conjunction. Conjunction. Conjunction, good. Ada is. Anggota be. Tapi itu termasuk Verb Asli. 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 Light brown, enggak. Udah bukan. Oke, berarti total ada berapa verb? Satu verb, satu conjunction. Ada satu conjunction. Berarti kita butuh satu verb lagi. Bukan main. Inspira. Lalu di depan. Oke, good. Kalau ada satu conjunction berarti butuh berapa verb, teman-teman? Dua verb. Dua verb. Dua verb, berarti verbnya kurang berapa? Satu. Kurang satu verb. Oke, tugas kita mencari satu verb asli. A, B, C, D yang verb asli aja. Yang Iya, terdiri dari asli aja. Berarti yang mana? D. Apakah Delta. D? Kita coba identifikasi. Which bagian dari 8W1H. Berarti dia tergolong Conjunction. Conjunction. conjunction, good. Ada has, SS. Kelas katanya adalah verb S asli apa palsu? Asli. 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 Ada satu conjunction, satu verb. Padahal yang kita butuhkan hanyalah satu verb tanpa conjunction. Salah. Having. Apakah having itu verb asli? Palsu. Kan, ya, dia palsu. Berarti benar apa salah? Salah. Salah. Yang kita cari verb asli. To have. To ketemu verb satu. Apakah ini asli? Palsu. 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 Satu-satunya yang asli adalah has. Verb SS. Nis mau tanya, berarti setelah conjunction nggak mesti selalu subject verb ya? Soalnya kan ini habis that langsung is. Nggak harus. Ada namanya, gini, ada yang namanya adjective clause. Itu kalau di kelas reguler kita bahas, sama kayak adverbial clause, tapi ini jenisnya adjective clause. Nah, adjective clause ini dia bocor. Adjective clause ini dia tanpa subjek atau tanpa objek. Kalau termasuk golongan adjective clause, dia nggak ada subjeknya. Ini kan nggak ada subjek. Atau nggak ada objek. Tapi secara umum conjunction diikuti sama subjek sama verb asli. Patokannya adalah setelahnya ada verb asli atau enggak gitu. Dah. Patokannya setelahnya ada verb asli apa enggak. Kalau setelahnya ada verb asli, oh berarti conjunction. Kalau setelahnya enggak ada verb asli, oh berarti dia bukan conjunction. Begitu. Makasih, Miss. Sama Miss Fira. Perlu dibiasain ya teman-teman untuk bisa cepat
mengidentifikasi, oh itu loh verb, oh itu loh conjunction. Banyak-banyakin mau latihan. Nomor 3. In 1961, the entertainer Chubby Checker introduced blah 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 to New York's rock and roll fans. Ya, verbnya mana coba? Mana yang bisa berkelas kata sebagai verb? Introduce. Introduce, tapi palsu ya. Introduce. Ayo. Kalau ada 1961 berarti waktunya sekarang, masa depan, apa lampau? Lampau. Lampau itu identik sama verb berapa, teman-teman? 2. Verb 2. Good. Jadi introduce-nya ini di sini bukan verb 3, tapi verb gitu. Tanya, verb 2 itu asli apa palsu? Asli berarti. Oke, good. Asli. Berarti ada berapa verb? 1. Ada verb asli 1. Ada berapa conjunction? Ada conjunction-nya nggak? Belum, no. Nggak ada. Good. Nggak ada that, nggak ada fun boys, nggak ada 81H, nggak ada before after, berarti conjunction-nya 0, nggak ada. Apakah ini jumlahnya sudah sesuai? Sudah. Verb sama conjunction tadi selisihnya berapa, teman-teman? 1. 1. Banyakan mana? Verb. Banyakan verbnya. Berarti ini jumlahnya sudah sesuai. Oke. Good. Karena jumlahnya sudah sesuai, berarti pilihannya cari yang ada dua-duanya atau tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb, tidak ada conjunction, atau cari yang ada verb, ada conjunction-nya. Makanya itu. Cari yang ada dua-duanya, ada verb, ada conjunction, atau yang tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb, tidak ada conjunction. Yang new dance, the twist. Ini ada verb nggak? Tidak, Miss. New itu apa sih, teman-teman? Baru. Adjektif. Adjektif. Yang jatuh setelah adjektif adalah Noun. 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 Berarti ada verbnya nggak di sini? Enggak. Nggak ada. Ada. Ada conjunction-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya. Benar apa salah? Benar. So, yang B, twist, was the new dance. New dance. Ada verbnya nggak? Ada was. Ada was. Ada conjunction-nya nggak? Nggak ada. Ada. Good. 1 verb, 0 conjunction. Padahal kita nyari sebutkan yang ada dua-duanya, nggak ada verb, nggak ada conjunction, atau yang ada dua-duanya. Yang ada verb, ada conjunction. Berarti yang B ini benar apa salah? Salah. Yang C langsung jebret, benar apa salah? Salah. Kenapa dong salah? Karena ada Karena conjunction nggak ada tapi nggak ada verb. Karena ada conjunction that, tapi tidak ada verb. Salah. Yang delta, benar apa salah? Salah, nggak ada conjunction. Karena nggak ada conjunction.
Ada verb is, tapi tidak ada Conjunction. salah. Nyari yang sekalian gitu loh. Pasang. Ada dua-duanya, kalau mau ada dua-duanya. Jadi, jawabannya adalah yang A. jadi yang Langsung print aja Pak. Bisa Pak. kayak Pakai cara manual. nomor 4 dong. Nomor Kan 4 dong. tadi yang saya masukin. Apakah the capacity itu verb? Tidak. Bukan. It's what? Dua. Capacity ada the ketemunya apa teman-teman? Noun. Flights berakhiran HT tadi akhiran untuk apa teman-teman? Ayo, ini lagi pada buka-buka. Noun. Insect, serangga. Apakah serangga itu juga kata kerja? Noun. The other invertebrates. Noun. Ini juga noun. Karena ada the. Jadi sudah ada verb belum? Belum. Belum. Karena belum ada verbnya, berarti tugas kita cari Verb. cari verb aja. Karena kita baru nyampe langkah pertama, tapi udah nggak ada. Tugas kita nyari verb asli aja. Nah, kita baru nyampe langkah pertama, tapi tidak ada. Apakah yang itu verb asli? Tidak. Palsu. Bukan. Palsu. Apakah distinguishes es itu verb asli? Iya. Asli. Iya. Apakah yang C distinguish itu verb asli? Asli. Iya asli. Tapi ada Conjunction. conjunction. Sedangkan kita baru nyampe langkah pertama nih. Langkah pertama nyari verb aja, nggak pakai conjunction. Iya. Berarti benar apa salah? Salah. Salah. Yang D verb ing asli apa palsu? Palsu. Palsu. Berarti jawabannya ya B. B. salah. Yang terakhir, verbnya dong. Yang mana dong? Harm. R. R. Anggotanya B. 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 Berarti cold-nya di sini verb 2 apa verb 3? Verb 3. 3. B ketemu verb 3 asli apa palsu? Asli. Asli. Berarti verbnya ada berapa? 1. Betul. Ada conjunction nggak? Tidak ada. Ya. Berarti pas apa belum jumlahnya? Pas. Pas. Sesuai. Sesuai. Kalau sesuai bagaimana? Cari yang ada Cari yang dua-duanya. ada dua-duanya. Atau yang tidak ada dua-duanya. Oke, good. Cari yang ada dua-duanya atau tidak ada dua-duanya. Oke. Coba langsung coba jawab cepat mana yang Oke. benar. C. C. Apakah ayam? Apakah yang bebek? Yang C. C. Charlie. Charlie. Kita identifikasi. Yang A, ada verb nggak? Ya, ada verb ya. Are. Ada conjunction nggak? Enggak. Ada conjunction nggak? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini benar apa salah? Salah.
Salah. Salah, karena pilihannya cari yang ada dua-duanya atau yang tidak ada dua. Dua-duanya. Adanya dua-duanya. Yang B, are the deep, are verb. Ada conjunction-nya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Cuma ada salah satu, berarti benar apa salah? Salah. Salah. Yang C, where itu termasuk apa? Conjunction. Dan Ada verbnya nggak? Ada. Kalau cuma ada salah satu, benar apa salah? salah. Salah. Oke. Yang delta, deep. Deep itu kelas katanya apa, teman-teman? Dalam. Dalam itu berarti apa? Adjective. Ya, adjective. Ini ada verbnya nggak berarti? Tidak ada. Ada conjunction-nya nggak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti benar ya, karena pilihannya cari yang ada dua-duanya, atau sekalian yang tidak ada. Tidak ada dua-duanya. Mungkin. Lebih simpel. Tapi perlu dibiasakan. Dan soal seperti ini, teman-teman. Soal seperti ini, yang masalah verb, masalah conjunction, itu meng-cover 80% dari 1 sampai 15. Tunggu sendiri ya, 80% atau 70% dari 15 soal. Lumayan banyak. Sisanya masalah apa? Sisanya masalah kadang ada word order, kadang ada masalah comparison, kadang masalah klausa-klausa itu. Kadang masalahnya bingung pilih conjunction yang mana. Jadi opsinya sampai D conjunction semua. Cuman maknanya yang paling cocok yang mana gitu. Itu juga kadang keluar. Ceng, ya jawabannya benar semua. Ye. 6 sampai 10. Silakan dikerjakan 6 sampai 10 dalam waktu berapa menit yang kalian butuhkan? 10 menit cukup? Tidak? Oke, fine. Karena ini latihan, coba 15 menit dulu ya. 15 menit, silakan dikerjakan. Nanti jawabannya di-send via chat. Chatnya chat Zoom, jangan chat WA. Yang private aja. Jangan to everyone. Ntar kalau to everyone, sama semua jawabannya. Sekali lagi, silakan dijawab soal 6 sampai 10. Caranya sama, hitung verb, hitung conjunction. Lalu jawabannya kirim ke saya yang private. Via chat ya. Chat Zoom privately. Jangan to everyone. 15 menit bisa dimulai dari sekarang. Kalau masih ada yang ganjel di hatinya, di pikirannya, bisa dikeluarkan, bisa ditanyakan. Asal jangan tanya jawabannya apa. Alhamdulillah.
Waktu terus berjalan pemirsa. Ayo, lebih teliti ya teman-teman, hitungan verb sama konjungsinya. Benar-benar dicari. Ini verb asli bukan? Yang suudon dulu itu palsu pasti enggak. Terus suudon. Suudon terhadap yang asli-asli dulu.
Ya, nggak apa-apa teman-teman, jangan salah. Namanya juga belajar bareng, jangan takut salah. Kalau Rinso punya berani kotor itu baik, kalau di kita punya berani salah itu baik. Nggak apa-apa, coba dulu. Aduh. Huh, 15 menit, sudah. Sudah 15 menit. Sudah ada mengirim jawaban. Banyak yang sudah mengirim jawaban. Mari kita bahas. Nih. Oke, satu masuk. Oke. Sebentar. Ada yang mengirim revisi. Ternyata masih belum menyerah pemirsa. Oke. Sebentar. Oke. Oke. Oke, lumayan nih revisinya. Kita bahas saja ya. Untuk melihat apakah jawaban kalian benar atau manakah yang salah dari soal nomor 6. Bla 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 lived on the north. Aduh, ya itulah. Panjang banget. Verbnya yang mana dong teman-teman? Verb asli. Yang build. Build. And then? Live. Good. Iya. Ingat loh ya, jangan sudon itu langsung verb 3. Oh tidak teman-teman. Kita kan nggak bisa bilang ditinggal gitu kan, ya di tempat gitu kan ya bisa. Misalnya kan hidup atau tinggal atau menetap. Jadi karena dia live-nya di situ artinya aktif, live-nya bukan tidak aktif. Jadi verb-nya ada 2 nih. Verb-nya ada 2. Conjunction-nya dong ada berapa? 1. Yang mana dong? Yang before. Before itu conjunction. 2 verb 1 conjunction, benar apa salah? Benar. Benar. Berarti cari yang nggak ada dua-duanya atau ada dua-duanya. Cari yang ada dua-duanya atau yang tidak ada dua-duanya sekalian. Intinya harus kompak. Verb sama conjunction harus kompak. Ini CS. CS harus solid. Kalau satu nggak ada, yang satunya juga nggak ada. Kalau conjunction-nya ada, verb-nya juga harus ada. Kita lihat dari awal. A. People itu noun. Berarti kri-nya adalah yang jatuh sebelum noun. Adjective. Berarti ada verb-nya nggak? Nggak ada. Ada conjunction-nya nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada dua-duanya, benar apa salah? Benar.
Yang B, ingat fun boys boleh di awal nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, boleh. Berarti benar apa salah? Salah. Salah. Yang C, coba cek ada verbnya nggak? Ada Dan Apa dong? was. was. Ada conjunction-nya nggak? Nggak ada. Nggak jalan. Ada. Padahal harus kompak. Kalau ada satu, yang satunya harus ada. Kalau tidak ada dua-duanya, kalau tidak ada satu, satunya juga harus tidak ada. Kalau cuma salah satu kayak gini berarti benar apa salah? Salah. Salah. Yang delta ada conjunction, tapi tidak ada verb. Ingat, nggak boleh cuma ada salah satu. Berarti yang delta juga salah. Makanya yang nomor 7. Verbnya dong. Has been. Hajin. Berarti verbnya ada berapa tuh? Satu. Conjunction-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sudah Coba. Baik. Sudah. Oke, kita lihat yang A. A ini salah karena dia malah ada dua verb. Ada did, Did dan originate. Dan original. originate, akhiran AT-AT, ingat ateis. Berarti dia juga. Yang B, ada conjunction-nya nggak? Ada. How. How? Tapi dia juga punya dua verb. Did sama Original. Kalau kita masukkan yang B, berarti total verbnya ada berapa? 3. Tidak. 3. Conjunction-nya ada berapa? 1. Satu. 3 verb, 1 conjunction, benar apa salah? Salah. Ya. Oke, masuk jawaban baru. Oke. Yang C ada conjunction-nya nggak? Nggak ada. Malah adanya dua verb Dua karena ini dipisahkan. Berarti benar apa salah? Salah. Salah, karena sekali lagi kalau di soal jumlah verb sama jumlah conjunction sudah sesuai, sudah selisih 1, berarti cari jawaban yang ada verb, ada conjunction-nya, atau yang tidak ada dua-duanya, tidak ada verb, tidak ada Conjunction. Kita lihat yang delta, ada verbnya nggak? Ada. Apa dong? Originate. Ada conjunction-nya nggak? Ada. Ada. Dong. How. Ini ada dua-duanya ya. Ada. Iya. Kalau kita masukkan yang delta nih ke dalam soal, berarti verbnya akan ada berapa? Ada Dua. Conjunction-nya berapa? Satu. Udah pas belum? Udah. Sudah. Berarti benar apa salah? Benar. Nomor 8, verbnya dong. Rejected. Benar. Attempt. Emphasizing di sini verb asli bukan? Bukan. Bukan. Kenapa tuh? Dia maksudnya gerund. Karena tidak ada Verb ing. bunyi. Nah, terjiwa. Iya, verb ing sendirian itu palsu. Tadi benar ada yang nyebut namanya gerund. Gerund itu apa? Penasaran? Tanya, ikut kelas kita. Provocative skills. Nah, benar. Verbnya cuma ada 2, rejected sama attempted. Ada satu conjunction and.
Karena setelahnya ada verb asli, berarti N-nya di situ conjunction. Berarti ada berapa verb? Dua. Ada 2 verb. Ada berapa conjunction? Satu. Satu. 2 verb, 1 conjunction. Udah sesuai belum? Sesuai. Udah. Langsung cari mana tuh jawabannya yang ada dua-duanya. Atau tidak ada dua-duanya. Kita cari dulu mana yang ada dua-duanya, teman. Yang C. C. Yang tidak ada dua-duanya, Yang A. yang A. jawabannya banyak yang kepleset yang C. Ya, karena ini di bab selanjutnya sih sebenarnya. Tapi jawabannya lebih ke yang A. Kenapa jawabannya bukan yang C? Karena it-nya di sini kembalinya kemana? Futurism. Futurism. Futurism yang futurism adalah sebuah pergerakan. Jadi maknanya double. Kalau kita tambah it di sini, dia maknanya double. Karena it juga menggantikan kata futurism. Futurism. Ini di pembahasan selanjutnya. Tapi nice try kalau misalnya kalian jawab yang C. It's quite nice. Sekali lagi, kenapa bisa yang C kurang benar? Karena it-nya kembali ke kata futurism. Jadi kalau kita masukkan ya C, nanti futurism yang futurism. Double mark. 9 dong, verb-nya dong. It. Bound. Ada dua. Ada abound. Ada it. Ada conjunction-nya nggak? But masuk conjunction nggak, Mas? Iya. Juga. But conjunction. Benar. Nah, setelahnya ada verb asli. Jadi ada berapa verb di sini? Ada 2 verb. Ada berapa conjunction? 1. 1. Sudah pas belum? Sudah. Sudah sesuai. Sesuai. Ini 6-9 sesuai semua nih. Berarti cari yang ada dua-duanya atau yang tidak ada dua-duanya ya. Kita lihat yang A. Yang A ada verb-nya nggak? Ada. Apa dong? Yes. Jangan lupa. Kalau ada ed kemungkinan 2. Kalau nggak verb 2, verb 3. Cuman kalau yang jatuh setelah B, Verb 3. berarti dia verb 2 apa verb 3? B ketemu verb 3 asli apa palsu? Asli. Tapi ada conjunction-nya nggak? Enggak. Nggak ada. Padahal kita harusnya nyari yang ada dua-duanya atau sekalian yang nggak ada Duanya. Oke. Nah, jadi benar salah? Salah. Yang B juga ada verb nih, cuman ada conjunction-nya nggak? Enggak. Nggak ada, berarti benar apa salah? Salah. Sekali lagi, karena jumlahnya sudah sesuai, jadi kita nggak boleh cuma eksis salah satu. Harus ada dua-duanya. Harus ada verb, ada conjunction. Atau justru tidak ada dua-duanya. Tidak ada verb, tidak ada conjunction. Yang C, ada verb nggak? Ada. Ada conjunction nggak? Ada. Apa dong? Where. Ada dua-duanya, benar apa salah? Benar. Sayangnya yang delta juga ada dua-duanya. Ada verb, ada conjunction.
Jawabannya C apa D? C. C. Pertanyaannya yang jatuh setelah conjunction tadi verb dulu apa subjek? Subjek. Subjek Subjek dulu baru dulu apa C. verb? Subjek. Subjek. Berarti yang C apa yang D? C. C. Yang C. Iya. Cica apa dong, Mbak? Cica. Ye. Cica menang. Ya, opsinya gimana? Nomor 10, verbnya dong. Pioneer. Iya. Verb 2 ya ini, bukan verb 3 ya. Ya. Oke, berarti verbnya ada berapa tuh? Satu. Satu. Ada conjunction-nya enggak? Ada 8W1H atau that gitu? Enggak. Udah. Enggak ada. Berarti conjunction-nya berapa, teman-teman? 0. 0. Sesuai kah? Sesuai. Sesuai. Oke, kalau sudah sesuai, apakah yang alfa benar? Enggak. Karena ada conjunction. Ada conjunction. Tapi Enggak ada verb. Tidak ada? Oh, benar. Berarti benar apa salah? Salah. Yang B, he was a composer. Ada conjunction-nya kah? Tidak. Tidak ada verb-nya kah? Ada. Ada dong. Was. Kalau cuma ada salah satu, berarti benar apa salah? Salah. Yang C, ingat as itu selain sebagai conjunction, dia juga sebagai Preposisi. Kita lihat artinya dulu. Kalau misalnya kita artikan ketika seorang komposer John Aaron Lewis atau sebagai seorang komposer. Sebagai berarti. Enakan sebagai apa ketika? Sebagai. Kalau sebagai berarti tadi preposisi apa conjunction? Preposisi. Kalau dia mananya sebagai, sekali lagi, kalau artinya sebagai, berarti dia sebagai Sisi. Berarti yang C ada nggak? Ada verb nggak? Enggak. Nggak ada. Ada conjunction-nya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada dua-duanya berarti benar apa salah? Benar. Iya. Yang delta ada verb-nya nggak? Nggak ada. Ada conjunction-nya nggak? Ada. Kalau cuma ada salah satu, benar apa salah? Salah. Itu jawabannya yang C. C. Cica.